berkaitan dengan dilema etika adalah pertama kami susun dulu permasalahan-permasalahan itu, kemudian diidentifikasi mana kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan mana kasus-kasus yang termasuk dalam rujukan moral. Kemudian setelah kami identifikasi, maka kami tentukan mana kasus dilema etika yang harus kami skala prioritaskan untuk penyelesaian masalahnya. Terima kasih pertanyaannya. Saya biasanya selalu mendengar masukan dari guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, kemudian juga terkadang pendapat peserta didik pun harus saya dengar. Selain itu, saat rapat pembinaan, rapat kenaikan kelas, kemudian pertemuan dengan wali murid, itu juga selalu menjadi acuan saya dalam mengambil keputusan ataupun saat terjadinya dilema etika. Cara saya mengambil keputusan apabila kedua kasus itu sama-sama benar dan sama-sama mengambil keputusan, kami mengaitkan dengan program-program kegiatan sekolah. Dan untuk pelaksanaan kegiatan program-program kegiatan sekolah itu tentu dikaitkan dengan visi dan misi sekolah dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai oleh sekolah. Dan tentunya untuk pelaksanaan program itu kami ada tim yang untuk menyelesaikan program-program kegiatan ini. Sama seperti apa yang sudah saya katakan tadi, kami identifikasi masalahnya, mana masalah yang sekolah prioritas untuk ditindaklanjuti, dan kemudian mana yang mungkin bisa dikawinkan. Prinsip bahwa musyawarah itu lebih bermanfaat dari pendapat kita sendiri. Pendapat banyak kepala itu akan lebih baik dari pendapat sendiri. Jadi intinya saya selalu bermusyawarah, bermufakat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Langkah yang saya lakukan dalam menentukan masalah adalah pertama, saya mempelajari dulu peraturan-peraturan atau juknis yang berkaitan dengan dilema-dilema yang kami hadapi. Kemudian setelah itu ada tim, dari tim itu kami diskusikan. Lalu setelah diskusikan kami baru menentukan apa yang harus kami lakukan. Tentunya langkah-langkah yang dilakukan itu sesuai dengan tahapan-tahapan tindakan yang perlu, mana didahulukan, mana yang terakhir. Nah, dari proses ini termasuk dalam proses perencanaan. Nah, setelah proses perencanaan itu tersusun, maka akan ditindaklanjuti dengan proses pelaksanaan kegiatan itu. Tentunya juga kami kaitkan dengan hal-hal apa saja yang perlu dikaitkan kemitraannya, kemudian tim-timnya kami akan ditindaklanjuti penanganan pelaksanaan kerjanya. Kemudian baru hasil, setelah ada hasil, dimonitor lagi, dievaluasi lagi untuk sebagai refleksi untuk menyusun program selanjutnya mengatasi masalah ini. Tadi mengidentifikasi masalahnya yang terjadi, kemudian mengambil solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, kita perlu mengadakan evaluasi atau refleksi terhadap kebijakan yang kita ambil, apakah itu benar-benar sudah efektif. Langkah yang paling efektif yang dilakukan adalah kami harus berkolaborasi. Kami harus berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Karena kami dalam pelaksanaan setiap program di sekolah ini ada kolaborasi yang kita buat, yang kita susun, sehingga semua warga sekolah terlibat di dalamnya, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, kemudian mana yang tidak boleh mereka lakukan. Yang paling efektif itu tadi kita adalah menyelesaikan permasalahannya. Ya, bicara tadi yang musyawarah mufakat tadi. Kita hadapi pertama mungkin situasi kondisi waktu kita melaksanakan itu tidak mendukung, kemudian sarana yang tersedia juga tidak tersedia secara optimal, kemudian mungkin dalam pelaksanaan ada
hal-hal yang itu sebagai acuan kami melakukan dan tidak kami gunakan. Tapi kami mencari solusinya dengan mencari tahu atau berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memang berkompeten dalam permasalahan yang kami hadapi. Pertama yang kita hadapi pertama mungkin situasi kondisi waktu kita melaksanakan itu. Kalau masalah tantangan, mungkin yang paling mendasar ini ya mindset, cara berpikir, baik itu guru kelas ataupun guru mapel ataupun guru terkadang ini ya wali murid juga itu mindsetnya kadang-kadang masih belum sama dengan apa yang kita harapkan. Dalam menanggulangi masalah-masalah ini tentunya kan bisa kita kelompok-kelompokkan. Ada dilema-dilema etika atau masalah-masalah yang muncul yang perlu ditindaklanjuti, nah itu tidak terjadwal karena harus ditindaklanjuti secara cepat, sifatnya urgen. Namun ada juga yang terjadwal disesuaikan dengan situasi kondisi sekolah dan program yang ada di sekolah itu. Itu saya. Jadi ada yang terjadwal, ada yang tidak terjadwal sesuai dengan kecepatan kita menangani masalah itu, mana yang urgen dan mana yang tidak urgen, tapi merupakan program dalam rangka untuk menuntaskan masalah-masalah yang muncul di sekolah sehingga peningkatan mutu dan kenyamanan kita bagi keluarga sekolah itu memang tercipta dengan mengatasi dilema ini. Nggak bisa langsung mengambil menentukan jadwal, enggak. Kita harus melihat dulu bagaimana tingkat kerumitan dari itu tadi yang kasusnya. Jadi saya rasa itu tadi kita harus mungkin begini lah ya, disesuaikan dengan kondisi dilemanya tadi. Maksudnya kerumitannya itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi kalau ada masalah dan baru kita selesaikan, tidak dibuat jadwal tersendiri, tidak. Masalah faktor yang mendukung banyak, terutama kawan-kawan yang ada di sekolah. Tim pengembang sekolah itu sangat membantu tim-tim yang terbentuk, kemudian guru-guru yang ada di sekolah, satuan pendidikan bersama dengan tenaga pendidikan itu semua sangat membantu. Termasuk tadi, itu semua membantu. Tentunya ada aturan-aturan dan mungkin adanya kemitraan, sehingga itu memang dibutuhkan dalam penyelesaian dilema-dilema yang dihadapi. Tentu saja ada orang-orang yang membantu, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa kita kepala sendiri mungkin kadang takut salah, jadi kita perlu bantuan orang lain karena kita faktornya ingin menemukan solusi yang terbaik. Yang jelas apapun yang terjadi di sekolah ini, saya selalu melibatkan yang pertama wakil kepala sekolah. Kita punya 3 wakil kepala sekolah, mereka inilah yang selalu membantu saya. Kemudian kita juga punya komite sekolah. Hubungan saya sangat harmonis, boleh dikata, dengan komite. Jadi saya selalu berkomunikasi kalau terjadi hal-hal di sekolah ini kepada terutama pihak komitenya. Pembelajaran yang bisa diambil dalam penyelesaian kasus-kasus dilema ini adalah terutama kita harus mengetahui program-program pemerintah atau aturan-aturan pemerintah yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam mengatasi kasus. Yang kedua adalah adanya kerjasama dengan warga sekolah. Seperti itu, semua warga sekolah itu sangat dibutuhkan. Kejadian kita harus mengambil pengalaman, apalagi di kasus yang dilema etika ini tadi ya. Banyak hal boleh saya sampaikan, di antaranya kita harus benar-benar memahami karakter siswa kita, karena siswa kita itu kebutuhannya berbeda, kemudian maksud saya tuh gini loh, mungkin anak kita tuh ada kelebihannya di sisi yang ini, mungkin ada kelemahan di sisi yang lain, ada.
Hal yang menarik yang muncul saat saya melakukan wawancara adalah kedua kepala sekolah tersebut memiliki langkah atau prosedur tersendiri untuk menyelesaikan suatu kasus terkait dilema etika atau bujukan moral namun berpijak masih pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan berdasarkan prinsip berpihak pada murid. Namun, dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang ketiga, rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko atau dampaknya. Lalu yang keempat, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Dan yang terakhir, yang kelima, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya dimulai dari lingkup terdekat, yaitu lingkungan kelas saya saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid-murid saya.